Anies dan pendukungnya memang sering menghalalkan segala cara. Keduanya juga dikenal barbar sesuai versinya masing-masing. Misalnya fitnah akun Twitter yang disinyalir pendukung Anies terhadap Ganjar. Akun @marssasha mengunggah kolase foto Anies dan Ganjar. Foto Anies tampak sedang memakai syal Palestina, sementara foto Ganjar sedang mengangkat kain warna-warni. Dia menulis caption, "Capres dukung Palestina versus Capres dukung LGBT." Padahal kain warna-warni yang diangkat ke atas oleh Ganjar itu adalah kain ulos khas masyarakat Batak. Bagi masyarakat Batak, ulos merupakan kain sakral yang mereka gunakan dalam banyak upacara adat. Ada 14 jenis ulos yang masing-masing memiliki fungsi dan nilai filosofi yang berbeda. Misalnya ada ulos untuk perkawinan, berkabung, atau yang dikenakan seorang gadis di pesta. Ganjar mengangkat ulos tersebut usai menuntaskan lomba lari maraton. Dia menjadi salah satu peserta dalam Bank Jateng Friendship Run Borobudur Marathon 2022. Acara lari maraton itu diadakan di Medan, Sumatera Utara pada 25 September 2022. Ceritanya, setelah sampai garis finish, Ganjar mendapatkan ulos dari masyarakat lalu dia membentangkannya. Cuitan pendukung Anies tersebut sontak mengundang kecaman dari warganet karena dia tidak hanya menghina Ganjar, tapi juga menganggap ulos sebagai simbol LGBT. Masyarakat Batak marah dan meminta yang bersangkutan minta maaf secara layak. Jika tidak dilakukan dalam 2 hari, kasus ini akan berlanjut ke meja hukum. Fitnah ke Ganjar ini sebenarnya banyak bentuknya di media sosial. Mesin politik Anies telah lama bekerja. Di media sosial, para pendukung Anies dikenal barbar. Mereka menyerbu akun medsos Ganjar, kolom komentar media online, dan influencer pendukung Ganjar. Mereka juga sering membuat polling yang memenangkan Anies. Dengan hasil polling itu, mereka ingin membuat narasi bahwa hasil survei itu tidak akurat. Dengan kata lain, mereka seolah-olah ingin menunjukkan bahwa hasil polling mereka lah yang akurat. Orang-orang waras tentu akan membantah klaim itu. Tapi tujuan mereka adalah kelompok yang tak paham statistik. Kelakuan pendukung Anies mengingatkan kita pada kelakuan Anies. Dalam pertarungan Pilkada Jakarta 2017, gambaran oportunisme Anies terlihat jelas. Saat itu FPI dan PKS bahu-membahu memagari masjid dan dijadikan basecamp politik. Kelompok pengajian dicekoki dengan pelintiran ayat dan ancaman tidak menyolatkan mayat. Pendukung Anies bertindak sangat barbar, dan Anies tahu kelakuan mereka, tapi tidak berbuat apa-apa. Anies memanfaatkan momentum kemarahan dan propaganda kebencian itu. Rekam jejak Anies memang dikenal demikian. Dia senang melakukan manuver dan mengakui gerakan yang tidak dia lakukan, termasuk dulu soal Indonesia mengajar dan suksesi menjadi rektor Paramadina. Jadi, ketika hari ini pendukung Anies melakukan hal yang sama, itu tidak mengejutkan. Seperti kata pepatah, ikan membusuk dimulai dari kepalanya. Kalau pimpinan atau idolanya oportunis dan menghalalkan segala cara, pendukungnya malah lebih gila. Ancaman penggunaan politik identitas akan segera terjadi jika Anies benar-benar maju sebagai capres. Sejarah telah mencatat dengan tinta hitam kelakuan Anies dan pendukungnya. Ngeri membayangkan kondisi Pilpres dengan menggunakan politik identitas. Itu tidak hanya menumbuhkan polarisasi, tetapi juga merobek tenun kebangsaan.